Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Sekarang ini masih jam 5-an dan kita lagi OTW ke rumahnya Mas Kiki. Gue lagi di towing. Kita mau jemput dulu mobil Karmanya, habis itu kita review dan juga kita ada ngobrol-ngobrol juga sama Mas Kiki. Kita langsung angkut aja mobilnya di rumahnya Mas Kiki. Ya sekarang gue di rumah Mas Kiki, udah mau naikin Karmanya ke Zikoser Towing. Ini ada Rian lagi, udah kayak parkirin pesawat deh. Ya, Karma 86 ini udah di Garasi Drift dan sekarang kita keliling-keliling aja lihat mobil ini perubahannya apa aja sejak kita review yang kemarin. Bagi yang belum nonton review yang kemarin, kalian bisa nonton di sini. Kalau nggak salah waktu itu mobilnya masih warna putih, masih pakai velg yang sekarang di S15 gua. Ini pokoknya sekarang udah beda banget deh. Kita lihat aja perbedaannya. Tapi gue sebelum itu mau jelasin dulu, kita lagi ada promo merchandise kita. Setiap pembelian di Tokopedia merchandise official Garasi Drift dapat stiker S15 nya Dipo yang keren sih, keren banget ini. Jadi beli apapun, beli berapapun dapat bonus ini untuk akhir tahun. Ya, promo stiker ini berlaku kelipatan, jadi kalau kalian beli 2 baju dapat 2 ginian, kalau beli 3 dapat 3. Ya, Bodykit Karma ini made in Indonesia, jadi ini membanggakan Indonesia banget untuk di pasar aftermarket di dunia. Dijual secara worldwide dan diproduksinya di Indonesia. Jadi ini desainnya dari Monaco Design, kerjasama dengan Mas Kiki Anugraha menciptakan Bodykit Karma ini. Kita belum tahu sih kenapa namanya Karma. Nanti kalau Mas Kiki udah datang, kita juga mau ngobrol-ngobrol sama Mas Kiki tentang seputar mobilnya dan Bodykit ini. Sekarang kita lihat aja Bodykit Karma tuh kerennya kayak gimana sih. Ya, jadi Bodykit Karma ini mencakup semua bagian dari bodinya. Pertama ada over fender, bumper belakang, bumper depan, side skirt, dan juga ductile. Kita mulai dari bumper belakang dulu ya. Bumper belakangnya sih top banget. Sentuhan karbonnya ini bikin jadi mewah banget. Kalau kita lihat dari sini, ini kayak standarnya 86, di sini ada kayak potongannya gitu. Tapi yang kita lihat beda di sini ada tambahan semacam diffuser belakang, bahannya karbon. Sampai bawah-bawahnya over fender, ini keren banget. Karbonnya ini karbon serat Mansory yang semacam karbon-karbon yang dipakai sama Ferrari. Keren banget. Nah, di atas ini ada ductile-nya. Ductile-nya ini semacam poni yang jabrik gitu. Lucu banget karena beda banget dari ductile-ductile yang udah pasaran. Ya, kita lanjut ke over fender belakang. Over fender belakangnya ini panjang banget ya. Jadi dimulai dari ketemu di side skirt, habis itu jalan ke hampir mau ketemu si diffuser belakangnya ini yang nyatu ke bumper belakang, dan juga lebar banget. Ini velg lebar 13 aja pas gitu. Ini berarti mungkin sekitar nambah bisa 8-10 cm kali ya dari body yang sebenarnya. Oh iya, Mas Kiki juga udah ganti velg dari yang sebelum kita review. Ini velgnya Rotiform Hur lebar 13, bannya menggunakan Toyo T1R depan belakang. Ya, kita lanjut ke side skirt. Side skirtnya ini juga menggunakan karbon, ada lipsnya gitu, dan mirip-mirip sama yang di diffuser belakang, ada kayak siripnya gitu depan dan belakang. Depannya ini keren banget siripnya, jadi siripnya itu setek gitu, keren banget. Soalnya kalau misalnya nggak ada ginian jadinya bolong banget. Nah, fender depannya ini dia juga lebar banget dan juga panjang sampai mau
nyentuh lips di bumper depan. Itu juga udah nyatu sama bumper depan sih. Nah, velg depannya sama, Rotiform Hur. Oh iya, sama masih menggunakan BBK Alcon juga yang 6 pot depan, 4 pot belakang. Di depan belakang pakai BBK Alcon. Ya sekarang kita ke bumper depan. Bumper depannya ini adalah bagian yang terakhir dari Karma yang udah kita jelasin. Nah, ini bentukannya mirip sama 86 standar yang lama tuh. Bentuknya gini. Tapi beda karena bedanya itu ada lips sama diffuser atau kanat yang karbon dan bentuknya keren banget. Jadi nambah aerodinamis mobil ini. Ya, lips di bagian depan ini yang bahannya karbon, ada air duct di bagian kiri dan kanan yang bisa dipakai buat dinginin rem atau pendinginan lainnya. Jadi ada fungsi lainnya juga, nggak cuma estetika doang. Nah, di sini ada emblem Karma, Monaco Design X Kiki Nugraha. Oh iya, ini sekalian cuman ini doang, emblem doang, sebenarnya 86. Nah, kita lanjut ke lampu. Lampunya ini sama kayak F15 gue yang buat balap, jadi dalamnya dihitemin, bukan di smoke ya. Bagian dalamnya dicat hitam, jadi kelihatannya kayak aftermarket, padahal ini lampu standar, cuma dicat doang. Tapi jadinya sangar banget sih. Nah, di atas lampu ada kap mesin. Kap mesinnya ini masih sama kayak yang sebelumnya, cuman bedanya warnanya aja sih. Oh iya, ini mobil warnanya itu sebenarnya biru yang ini catnya nih. Ya, warna selain dari birunya itu stiker, jadi warna aslinya biru, ini udah bukan putih lagi. Kita lanjut aja kemana ya? Kita lihat interiornya, mungkin ada yang beda kali. Ya, gue di dalam interiornya, dan perbedaannya masih sama sih, karbon semua ya. Dimana-mana ada aksen karbon. Yang beda itu joknya. Joknya ini pakai Recaro SR7 yang bentuknya cocok banget di mobil ini. Dan duduknya juga enak. Sama ini pakai relay Recaro juga. Bisa maju banget. Dan apalagi ya bedanya? Oh, seat belakangnya pakai ARC sama udah pakai airlift. Sama kayak mobil Adika Asari, bentukan remote-nya. Kita lihat airliftnya aja di bagasi. Oh, bentukannya kayak diamond, keren banget. Ada kaca ya gitu, rapi banget. Itu juga sound system. Tapi kita karena nggak ngerti per sound systeman sama per air susan, jadi kita nggak bahas detail ya. Pokoknya ini bisa naik bisa turun aja fungsinya. Ya, mesinnya masih menggunakan yang sama kayak kemarin, belum swap engine. Mungkin ada perubahan-perubahan yang nggak signifikan. Untuk spek lengkapnya kalian bisa nonton video kita yang review sebelum ini. Sekarang kita langsung aja chit chat sama Mas Kiki Nugraha. Ya, sekarang gue udah sama Mas Kiki. Apa kabar Mas Kiki? Baik Mas, Mas Kiki ini yang punya 86 Karma ini. Tapi maaf Mas ya, lagi hujan, jadi kita harus syuting di dalam. Baru sekali nih kita syuting di dalam ini. Ini kebanggaan banget nih, bisa bareng-bareng sama Garasi TV. Aku yang makasih banyak Mas udah mau di-review nih. Udah 2 kali kita nge-review mobil Mas Kiki guys. Yang pertama yang masih putih. Tadinya mau wawancara gini juga sama Mas Kiki, cuma waktu itu Mas Kiki nggak bisa hadir ya. Iya. Yang kedua ya sekarang ini. Ya Mas, boleh tahu nggak nih Mas, sejarahnya tuh gimana sih mobil ini? Pertama kali dapetnya tahun berapa, sama kenapa Mas tertariknya tuh 86 gitu? Saya pertama kali saya beli itu di tahun 2014. 2014 saya beli, lalu saya tertarik di FT86 karena menurut saya FT86 ini mobil 2 pintu yang harganya mungkin nggak terlalu mahal, menurut saya sporty sport, zaman dulu itu. Lalu bisa dimodifikasi dengan berbeda konsep, kayak JDM masuk, stance juga masuk.
Nah, menurut saya itu gitu. Jadi emang 86 ini mobil modifikasi, mobil yang diciptakan untuk modifikasi. Betul, betul, betul. Dan Keren racunnya juga sangat banyak. Aftermarketnya banyak banget. Iya, asli Mas. Iya, saking banyak ini Mas Kiki dari 2014 tadi Mas. Iya. Sampai 2018 ini mobilnya berubah-berubah mulu ya, modifikasinya ganti-ganti mulu. Waktu itu pernah Rocket Bunny ya. Sebelumnya saya ke JDM dulu. Oh, JDM dulu. Pakai TE37 oke. dengan banyak karbon kayak gitu. Itu Rocket Bunny. Habis itu baru ke Rocket Bunny. Rocket Bunny pertama di Indonesia ya. Iya. Itu terkenalnya awalnya dari situ. Dari situ, betul, betul. Dan pada saat Rocket Bunny itu pakai velg CR2P yang ada di S15. Iya, ini di belakang kamera. Saya nih, kesayangan saya banget nih. Gimana Mas? Sekarang udah di sini perasaannya gimana? Ini saya happy banget karena saya ngelihat masih seperti yang saya pakai. Jadi nggak ada grepes, nggak ada apa, dan saya ngerasa happy banget sih. Thank you Mas Ziko. Aku yang makasih udah banyak. dijagain juga. Pas gua nge-review mobilnya Mas Kiki tuh gua bilang suatu saat gue bakal punya velg ini. Sampai ya dijual. Benar. Dijual ganti roti kompor. Nah, Mas kalau boleh tahu kenapa tertarik sama Hur sih Mas? Kenapa diganti gitu? Padahal kan yang CR2P itu udah langka station. Oke, saya butuh velg pertama itu yang lebih lebar. Terus saya pengen ganti warna. Pertama itu sih. Terus mulai jenuh, benar. Terus saya ngelihat face-nya dia tuh sangat eksotik menurut saya sih. Cakep sih ya. Karena roti foam Hur ini basically dia emang ngambil dari desain OM-nya Huracan, velg Huracan. Oh, emang dari Huracan. Iya, lalu dia desain jadilah roti foam Hur. Malah lebih cakep dari Huracan ya Mas. Tapi kalau di mata gue sih lebih cocok pakai ini ya, lebih ganteng gitu. Thank you. Warnanya keren bisa banget. aja warnanya mau dibeli kan. Enggak jadi ngomong gitu. Masa dari Mas Kiki mulu. Warnanya kupar gitu. Warna kupar, benar. Waktu itu warna putih jadi cocok banget ya. Iya. Sempat pakai livery juga dulu Mas. Sempat pakai livery. Habis itu sekarang pakai body kit sendiri, buatan Indonesia. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih, bisa kepikiran awalnya bikin body kit sendiri tuh gimana? Pertama mungkin saya jenuh ya. Saya ngelihat saya pakai dulu Rocket Bunny. Terus ada lagi Rocket Bunny version 3. Lalu ada M-Gain, dan menurut saya dari Rocket Bunny ke M-Gain juga mungkin hampir sama menurut saya. Model-modelnya mirip-mirip, baut gitu, mirip-mirip. Mungkin kalau M-Gain kan nggak baut, tapi menurut saya lekukan-lekukannya tuh shape-nya tuh hampir sama. Dan saya mulai jenuh dan saya kepikiran kenapa enggak saya bikin body kit yang sesuai dengan selera saya gitu. Jadi ini sesuai banget sama apa yang Mas mau. Iya, ini lebih agresif sih. Iya. Lebih lebar juga Mas? Lebarnya sama sih. Oh, lebarnya sama. Iya. Oke banget sih Mas, Karma. Thank you banyak Mas, thank you banyak. Yang kita bangga di sini buatan Indonesia. Betul. Dan dijual secara worldwide juga. Worldwide juga, betul. Kita kolaborasi dengan Monaco Auto Design, jadi desainnya itu kita tektokan antara saya sama Monaco, lalu produksi untuk di Indonesia. Produksinya di Indonesia. Betul. Jualnya worldwide. Betul. Nah Mas, sama satu lagi, kenapa namanya Karma Mas? Karma kan kayak acara di Antv itu. Iya, sebenarnya gini, Karma itu Kiki Anugraha Monaco Auto Design. Oh, jadi itu singkatan. Iya, atau juga bisa juga ini adalah sebab dari modifikasi saya yang sudah saya lakukan dari tahun 2014 dan ini adalah karma saya nih. Gitu. Jadi hasil akhirnya dari jadi karma itu nggak selalu berhubungan dengan yang negatif sih. Iya, benar. Dari apa yang kita tanam itu yang kita bisa ambil gitu. Jadi bagi kalian yang punya 86 pakai karma ya. Produk Indonesia yang membanggakan. Betul, hasil karya bangsa Indonesia. Nah Mas Kiki, ini pertanyaan terakhir nih Mas. Mas Kiki yang sebagai car enthusiast nih di bidang modifikasi yang biasanya ikut kontes-kontes gitu ya. Ada pesan yang mau disampaikan ya Mas ke para subscriber sama buat teman-teman kita juga ya? Ada sih. Tidak salah memodifikasi mobil kita membeli part dari luar. Tapi dengan Karma Body Kit ini adalah saatnya modifikator Indonesia sedikit berkarya membantu bangsa. Kalau kita harus belanja di luar, devisa semakin berkurang.
tapi lewat Karma Body Kit ini kita menyumbang devisa untuk negara. Karma Body Kit dari Indonesia untuk dunia, support local pride. Mantap. Jadi Karma ini juga membawa devisa buat Indonesia. Betul, betul. Jadi nggak cuma modif-modif mobil doang, tapi tujuan dari Karma ini juga dia membantu Indonesia, membantu negara Indonesia ini. Mungkin gitu aja untuk review dan chit-chat kali ini. Kita sampai bertemu di video review selanjutnya. Keep driving safe and Goodbye. asik.